Nah, gitu. Nah, untuk Pak Sony Tulung ya melalui konferensi pers pada hari ini ya saya memberikan somasi terbuka ya ke beliau tentang ini bulan kemarin Mbak ini dilaporkan oleh pihak Claudia. Dapat tanggapannya Pak? Tanggapan saya ya, setiap orang kan punya hak ya untuk melapor. Tapi kembali lagi nih, laporannya dia tuh berdasarkan apa? Karena menurut berita yang termuat nih sejauh ini yang kita dapat sih dari Detik ya, dari Detik News dan dari Kumparan, perihal yang dilaporkan nama Claudia ini adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang seperti apa? Apakah mereka tahu unsur pencemaran nama baik itu apa aja? Adanya fitnah. Ada nggak Bu Evelyn ini posting di sosial medianya dia yang konteksnya adalah menyebarkan fitnah terhadap Claudia? Di sini yang perlu kita tegaskan ya, Bu Evelyn ini memposting terkait barang-barang yang dititipkan Pak Indra pada saat ditahan pertama kali di Polres Jakarta Selatan. Karena memang pada saat itu Pak Indra dan Bu Claudia konteksnya adalah teman. Ibarat kata teman terdekat pada saat itu. Karena SOP-nya misalnya seseorang pertama kali ditahan, barang yang melekat pada dirinya dia, entah handphone, dompet, atau barang-barang lain yang tidak masuk dalam barang bukti pidana itu dikembalikan ke keluarga. Nah, pada saat itu kan hubungan Pak Indra dan keluarga orang terdekat pada saat itu istri sedang tidak baik dan anak-anak sedang tidak baik. Makanya polisi menyuruh Pak Indra coba titipkan siapa, ada teman dekat atau siapa barang-barang titipkan. Dan pada saat itu ada kurang lebih berapa nih ya, belasan ya, karena ini kan perkara sepeda 4, kurang lebih 13 sampai 12 item yang dititipkan Pak Indra kepada Bu Claudia. Ini aslinya ya dengan materai dan tanda tangan Pak Indra. Item-itemnya apa aja ada semua. Dan yang di sini yang dilaporkan sama Bu Claudia ya dan Pak Sony Tulung pada saat itu memberikan statement di media kalau Bu Evelyn ini melakukan teror serta pengancaman ke rumahnya Bu Claudia itu semua fitnah. Malah kebalik, mereka yang melakukan fitnah. Justru Bu Evelyn ini datang ke rumah Bu Claudia itu dalam keadaan baik-baik. Tidak ada ancaman, tidak ada teror segala macam. Semua ada ya video ya. Ada buktinya Bang ya? Ada bukti pada saat turun dari mobil, jalan ke rumah Bu Claudia, dan itu video tidak sengaja direkam oleh anaknya Bu Evelyn. Gitu. Nah, pada saat di rumah itu dan pada saat datang ke rumah itu tidak kosongan. Nah, Pak Indra pun memberikan kuasa kepada sepupunya Pak Indra dan Bu Evelyn untuk mengambil barang-barang ini. Kuasa pun ada. Ini surat. Berarti saat ambil barang itu Bu Evelyn sama sepupunya Pak Indra? Sama sepupu, saudaranya Pak Indra. Siapa itu? Berdua doang atau ada yang lain? Rame. Berapa orang di sini? Ada 1-2 sama anak-anak juga ya? Rame itu sama anak-anak. Karena pada saat itu Enggak. Karena pada saat itu mungkin Bu Evelyn habis jemput anak sekolah. Iya. Gitu. Dan diterima baik kok sama ibunya Bu Claudia, bahkan komunikasi baik, tidak ada komunikasi yang adu otot atau argumentasi atau apa, nggak ada. Dan kekeluargaan dan ada barang-barang yang emang udah dikembalikan. Ini yang ballpoint warna biru ini yang dicentangnya ada item-item yang udah dikembalikan.
dan ada beberapa yang belum dikembalikan. Berarti kan di sini bukan fitnah dong, emang bener ada barang. Ini faktanya ya Bang ya. Faktanya. Dan statement Pak Sony Tulung di media itu pun ada pengakuan kalau bahwa benar barang-barang Pak Indra emang ada pada Bu Claudia. Sebagian udah dikembalikan, sebagian belum. Terus fitnahnya di mana? Pencemaran nama baiknya di mana? Itu pertama. Terus kedua, yang mau saya pertanyakan adalah kapasitas Sony Tulung ini sebagai apa? Sebagai siapa? Apakah dia korban langsung atau apa? Bu Evelyn pun nggak ada sedikit pun menyenggol atau menyindir Pak Sony Tulung loh. Tiba-tiba dia muncul mendampingi, konteksnya mendampingi loh. Bahasa mendampingi ini kan hanya menemani, bukan mewakili, saya tekankan. Tapi yang diperbuat sama Pak Sony Tulung hanya mewakili. Dia memberikan statement di media. Berarti kan dia mewakili Bu Claudia untuk memberikan keterangan di media. Nah, dia sebagai siapa? Ada nggak surat kuasanya? Mewakili berarti beliau yang Maaf, membuat terus LC sama ya? Mbak Claudia sendiri nggak komentar apa-apa bahwa Sony Tulung sebagai apa nggak Tidak ada. Hanya begini dia sendiri. Iya. Nah, itu dia bertindak untuk dirinya sendiri atau bertindak untuk Bu Claudia? Kalau dia bertindak untuk Bu Claudia, mana surat kuasanya? Dia sebagai siapa? Kuasa hukum bukan. Kita aja nih yang pengacara nih ya, konteks kita legal membawa surat kuasa, apalagi kita konteksnya ada pendampingan BAP. Iya. Saya aja pengacara pada saat pendampingan BAP saya bersifat pasif loh. Tidak banyak memberikan keterangan ke penyidik. Karena konteksnya mendampingi, bukan mewakili. Karena BAP itu tidak bisa diwakili. Gitu. Nah, konteks ini hanya mau mendampingi udah dong kamu kalau cuma mau in frame aja udah diem aja. Tidak usah memberikan keterangan. Bahkan di situ dia membuka informasi yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Sampai membuka kasus KDRT-nya yang emang notabene itu kasus sudah selesai. Terus kedua tentang status pernikahannya Bu Evelyn dan Pak Indra. Apakah dia tahu status pernikahan Bu Evelyn sesungguhnya seperti apa? Menurut dia kan Pak Indra dan Bu Evelyn udah bercerai 4 tahun. Dia dapat informasi benar itu dari mana? Hati-hati loh memberikan informasi ke media. Itu apalagi kebenarannya belum ada. Terus kedua, dia dengan apa ya? Ini kan baru sebuah LP, baru laporan awal, baru masuk di SPKT, belum melalui proses lidik, belum melalui proses gelar perkara dan lain-lain. Kok dia memberikan statement seolah-olah Bu Evelyn ini sudah benar-benar salah. Penyidik aja nggak berani loh memberikan statement awal seperti itu. Seolah sudah vonis tersangka. Nah, itu. Nah, untuk Pak Sony Tulung ya melalui konferensi pers pada hari ini ya saya memberikan somasi terbuka ya ke beliau tentang dia siapa. Haknya dia untuk membuka informasi seseorang itu apa. Bu Evelyn keberatan loh tentang informasi data pribadi dia yang dibuka di media umum, apalagi media elektronik. Ini kan diakses semua orang gitu loh. Jadi konsumsi. Jadi Itu gini, pribadi seseorang, Pak privasi Erick, gitu. saya ganggu. Terkait masalah Sony Tulung, apa yang diinginkan somasi ini untuk kedepannya supaya Sony Tulung bisa memberikan satu ucapan yang sekiranya yang tidak Satu klarifikasi klarifikasi seperti apa itu gitu. gimana? Oh, kalau yang diinginkan mungkin saya kembalikan ke Bu Evelyn. Bu Evelyn Gimana Bu mau Evelyn? seperti apa? Tergantung nanti perkembangan ya, lihat perkembangan nanti. Kalau untuk Bapak Sony Tulung, Ya. jelas saya di sini bingung dan kami bertanya-tanya kapasitasnya di sini turut campur dalam urusan kami ini apa gitu kan. Selama ini saya tidak kenal, baik itu Indra Jena sendiri, dedinya anak-anak itu tidak mengenal beliau ya gitu loh. Sama sekali dari mungkin rekan-rekan pers juga di sini tuh mengetahui ya dari awal kasus saya tidak pernah ada nama Sony Tulung di sini. Kok tiba-tiba muncul dalam kasus ini ya? Seolah-olah dia mengetahui semuanya gitu kan, sampai memberikan statement bahwa Mbak tersebut itu Mbak itu tuh berpacaran. Apa buktinya? Itu kan tuduhan fitnah dan Pak Indra Jana sendiri itu sangat berkeberatan dengan statement beliau karena itu suatu fitnah. Kita bisa bedakan ya namanya teman dengan pacar, sama-sama itu tidak diakui oleh negara juga. Dan ini memang ada
Di sini kronologi yang ditulis dengan Pak Indra sendiri, tulis tangan ya, ini asli legal ditandatangan dengan Pak Indra sendiri, bahwa di sini menerangkan bahwa Pak Indra itu dengan saudari Claudia tidak ada hubungan apa-apa melebihi seorang teman, hanya pertemanan biasa. Tidak ada itu pacaran yang dikatakan oleh Bapak Sony Tulung. Berarti intinya Bu Evelyn ingin klarifikasi dari pihak itu loh, seperti itu. Betul, karena ya saya tidak suka juga ya orang yang tidak tahu duduk permasalahannya seperti apa kok tiba-tiba turut campur. Iya. Apalagi ini di sini saya ini masih dalam proses berkasus ya, anak-anak juga belum final banget nih, ini masih dalam kasus banding. Proses banding dari kejaksaan, kami masih menunggu vonis baru. Apakah tidak memiliki hati nurani? Ini kami sedang berkasus dan bukan kasus biasa, cukup menghadapi permasalahan yang sangat pelik. Ayolah come on gitu loh. Kenapa tidak urus dengan urusan kehidupan pribadinya sendiri? Mungkin banyak hal yang lebih positif, apalagi sekarang sedang menjadi relawan ya dari salah satu partai. Mungkin akan lebih baik beliau itu fokus ke arah sana aja gitu, daripada urusin hal-hal seperti ini. Biarlah kami yang hadapi, yang bereskan sendiri, karena di sini memang tidak ada kaitannya dengan beliau kan gitu. Bingung, kami tidak mengenal dia, tiba-tiba muncul gitu loh. Mungkin banyak artis-artis lain yang bisa dicontoh di sini gitu, mereka melakukan kegiatan yang positif. Nah itu kita bisa acung jempol ya. Kalau seperti ini masyarakat akan menilai ini ada apa sih gitu. Jangan istilah kata hal-hal yang kurang dia kuasain tiba-tiba muncul dengan sok tahu, mohon maaf gitu. Karena lucu ya gitu, terutama dalam kasus yang sedang kami hadapi ini, PKDRT anak yang selama ini menjadi atensi semua pihak ya. Itu tolonglah di situ lebih baik mungkin diam. Kalau mau support sebagai temannya saudari Claudia, bisa support intern, tidak seperti ini kan gitu. Bang Erik, ini waktunya berapa lama untuk somasinya, dikasih waktu? Saya memberikan somasi maksimal cuma 2 aja ya. Satu somasi mungkin saya kasih jeda waktu kurang lebih paling lama 7 hari. Ya, jadi ya total 2 somasi ya 2 minggu. Jadi kalau somasi Kurang pertama saya udah ditanggapi beliau atau dia pakai kuasa hukum juga untuk menanggapi somasi itu, ya monggo silakan. Berarti kan ada respon yang baik. Tapi dari somasi itu mungkin balasan somasinya pun bukan balasan somasi yang baik, ya kami akan lanjut lagi untuk somasi kedua untuk pemberitahuan langkah hukum berikutnya yang kita ambil, seperti itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.